Halo guys, welcome back to Dutch Dudes. Jadi balik lagi bersama gue Jordi dan hari ini gue tidak sendirian teman-teman, tapi gue ditemani bersama dengan Nama gue Michelle. Nama gue Dito. ya, dan Michelle dan Dito, daktar hebat dari Indonesia. Terima kasih bos. Sebenarnya ini tujuannya nyantai sih teman-teman. Gue pengen kayak ngobrolin tentang seputar prestasi mereka aja nih. Soalnya mereka tuh banyak banget lah, maksudnya pengalaman tanding dan lain-lainnya tuh banyak. Nah ini ada beberapa yang pengen gue tanya-tanyain tentang gimana sih pengalaman kalian tuh sama bertanding dan lain sebagainya. Oke, kita mulai mungkin dari ladies first. Michelle dulu. Michelle, Let's go. kemarin kan lu yang paling fenomenal nih. Maksudnya yang lagi latest lah ya. Maksudnya yang lagi bawa, ya kita semua bangga lah dia bawa nama Indonesia gitu ke kancah internasional dan jadi champion guys. Nah, boleh mungkin diceritain dikit persiapan lu sebelum tanding sampai pas lu hari udah di sana. Udah, cerita aja. Sebenarnya kalau dari gue sendiri waktu itu gue berangkat tanpa persiapan kok. Cuma main daily yang kayak setiap Sabtu Minggu main. Terus untuk ke Southern Dart sendiri pun itu gue yang kayak tiba-tiba aja untuk ikut karena nggak pernah sama sekali tanding di luar gitu. Akhirnya gue berangkat itu kita ke venue buat latihan lempar-lempar segala macam. That's it, udah. Ini Southern Darts Championship. Iya. Nah, menurut lu event kemarin sama lu jalan ke sana gitu. Maksudnya kayak kita kan banyak itu ya, maksudnya kita banyak tanding, maksudnya kayak kita pergi keluar, kita lihat tanding di luar. Menurut lu tuh bisa nggak sih kira-kira Indonesia nih ke depannya bakal kayak gini juga? Menurut gue sih bisa. Makin banyak player makin bisa dibuat sih, lagi di Indo. Jujur hari gue kan ada 2 hari ya buat tanding itu. Hari pertama itu gue pressure karena gue nggak pernah tanding di luar sama sekali, itu first. Oke. Gue keluar ke Jadi Johor. ini pertama kali tanding di Iya, luar negeri. pertama kali. Terus champion deh itu ya. Gelo, keren. Itu tanding pertama gue keluar, jadi gue kayak belum tahu nih atmosfer di luar tanding gimana. Di hari pertama itu gue tuh niatnya tuh kalau main tuh gue pengen menang, apalagi tanding. Iya dong. Pasti kayak wajar. gitu ya. Nah, Tapi at the end gue kalah di day one. Oke. Single gue kalah, gue double gue juga nggak perform lah intinya. biasa aja lah ya. Biasa aja gitu. Terus. Akhirnya gue yang di hari ke day 2 itu gue yang kayak ya udahlah main-main aja gitu. Yang kayak kalau gue lolos that's good, kalau enggak ya sudah gitu. Gue nggak pressure jadinya. Kira gue main nggak sadar tiba-tiba gue udah hampir ke semifinal gitu, kayak gitu. Nggak sadar tuh ya? Gue nggak sadar karena gue yang kayak ya udahlah main. Oke. Iya. Tiba-tiba gue final. Gue ke panggung gitu. Ya kalau gue sendiri mantaunya cuma kayak lihat dari story doang kan. Iya. Tiba-tiba lah anjing si Maman udah sampai ke final nih. Tiba-tiba menang. Tiba-tiba Jujur kayak gemericik di hati nih, aduh menang gitu. Maksudnya kayak biar kita di yang di Indo Iya. tuh karena efeknya gila ya tuh emang. Dia kayak Michelle nih, kita lihat nih. Dia kan sampai ke final gitu kemarin. Menurut lu gimana tuh pas lu nonton tuh lu kayak punya harapan. Oh gue kan tadi gue anjing ayo menang dong. Michelle ayo pasti bisa nih. Nah kalau lu gimana? Kebetulan gue taunya tuh telat. Jadi story-nya tuh tiba-tiba. Tapi sambil ngeklik kanan tuh kayak, wih menang gitu. Wah ini yang Mantau lagi kan? iya, yang kemarin mainnya bareng sama kita gitu kan, tiba-tiba wah dia menang di luar negeri gitu loh. Ya kalau dibilang bangga jelas. Yes. Kalau pribadi personalnya banget mungkin ada ngirinya juga sih kayak kapan ya kita bisa juara di luar negeri gitu loh. Ngiri Ya nggak sih? Ngiri nih gue tuh ya. Karena kan nggak banyak lah orang Indonesia yang bisa. Bukan nggak banyak orang Indonesia. Nggak banyak orang yang bisa menang di pertandingan internasional. Dan itu bergengsi sekali kan? Bener nggak? Bener. Satu hari ada 2 pertandingan. Per sesi itu biasanya ada berapa? Ada 3 kelas. Iya. Berarti total sehari cuma ada 6 juara. Oh iya. 2 hari cuma ada 12. Berarti ya memang bukan cuma orang Indonesia, memang nggak banyak yang bisa juara di luar negeri. Exactly. Iya, right? Bener. Dari kita bisa ada bawah 1 orang Indo. Dari itu. Luar biasa. Oke, mungkin yang kayak tadinya kayak udahlah gue main dart for fun aja, udahlah gue main dart nggak ada tujuannya. Tapi kalau pas lu pergi lu dikasih menang nih, atau even lu yang kayak lu tadi, gue ternyata bisa menang, lalu pasti jadi punya spirit loh. Nah spirit ini yang gue harap penonton Dart Dudes semua bisa dengar. Kalau dari lu,
Dari gue sendiri karena gue udah sempet champion, gue jujur masih pengen kalau misalnya gue next ke event di luar, gue masih pengen menang. Oh, iya dong, tuh harus. Itu gue yang kayak Hungry itu iya, namanya. gue benar-benar yang kayak gue pengen menang lagi. Jadi gue bakalan kayak yang sebelumnya kayak mungkin cuma hari Sabtu Minggu gue latihan, sekarang kayak gue weekdays juga gue lebih sering latihan gitu buat pertahanin skill gue. Bahkan kalau bisa upgrade skill gitu. Iya. Dan apalagi misalnya sekarang udah jadi representatif ya, berarti bisa dibilang support player, benar nggak? Iya. Dari brand apa? Boleh disebut? Dari Q-Soul. Wih, keren. Dan ini semoga harapannya dengan teman-teman semua nih, terutama yang cewek-cewek, darter cewek, ngeliat kayak begini, kalian bisa lihat gitu. Maksudnya kayak, oh, Michelle aja bisa, gue juga masih bisa. Oke, Michelle, thank you. Thank Mungkin you, itu Ko. buat tanya-tanya dulu sedikit, nah, habis kita ke Dito. Tadi udah ngobrol banyak sama Michelle, thank you Michelle. Nah, sekarang kita ke Dito ya. Bayu Harudito. Satu nama di sini Redux yang menurut gua strongnya bukan main, benar-benar maksudnya kayak progres lu toh menurut gua, cik gua gak tahu nih kalau teman-teman semua nonton ya. Menurut gua seorang Bayu Harudito progresnya itu kayak toh cerita dikit, gimana sampai akhirnya lu nemu solidnya main dart kayak sekarang? Latihan jelas. Karena kebetulan di rumah, di kamar gua lebih tepatnya itu ada papandar. Oke. Ya, jadi Dia semua gitu ya? iya, right. Nah, misalnya gue tuh udah punya papandar tuh sejak 2000 berapa? 16 atau 17 gitu. Lalu pas Covid itu das gue aja nggak tahu kemana. Serius. Das gue aja nggak tahu kemana. Oke, Jadi maksudnya gue baru tahu nih. baru mulai main lagi yang pas apa sih DNC berapa gitu. Itu pun baru kita cari lah gitu istilahnya. Iya, dan maksudnya berarti papandar di kamar udah ada sejak lama. Dan tapi kenapa kok baru bisa main dart sekarang gitu. Simply karena setelah mulai latihan lagi, ya mungkin kita nggak bisa bilang setiap hari lah, tapi sering. Ya. Ya memang jawabannya latihan sih. Latihan keras lah ya bisa dibilang. Nah, kalau untuk lu sendiri toh, pertama kali kenal dart itu di tahun berapa? Nanti gue tanya Michelle juga lupa. Wah, 2016 atau 17 gitu. Around itu ya, kalau Michelle boleh? Gue kenal darts itu mungkin sekarang 2026, mungkin 2024 akhir. Baru banget. Langsung. 2024. Iya. Langsung Jadi campaign ya. iya. Udah kasih mikir.